ada sukacita hari ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah hari ini Tuhan. Kau telah memberkati kami Tuhan dan Kau telah memakai kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah Tuhan, kiranya Kau berkati kami Tuhan. Berkati ibadah ini, berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau berserah selalu kepadamu Yesus. Karena bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Bersamamu Tuhan kami bisa melewati semua permasalahan dalam hidup kami Yesus. Di dalam namamu Tuhan kami siap Tuhan memuji, menyembah dan meninggikan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Let's say, I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Let's shout! Nothing is impossible. Terima kasih Tuhan. I'm not gonna live, I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. Amen. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible, nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you, Lord. Say I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, Lord. I believe in you. Through you I can do anything, amen. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible through you, I can do anything, I can do all things, I can do all things, 'cause it's you who give me strength.
Kesesatanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum aman-Mu di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikan kami baru. Kau jadikanku baru. Kami kagum Tuhan. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau memakan sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami angkat tangan Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Amin. Terima kasih. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. I am yours, Jesus. Thank you, Lord. I am yours, now forever. In Your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in Your wonder. I am yours, now forever. In Your
Ini kami Tuhan yang mau percaya, mari kita katakan lebih sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya, kini aku percaya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes Tuhan, mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang kuatkan kami Yesus. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Berserah, kini aku berserah. Haleluya, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, kami setia padamu. Amin. Yesus. Haleluya. Shalom teman-teman Magnetic Youth dan setiap teman-teman yang join hari ini. Senang sekali bertemu dalam ibadah online hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Mari saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman, kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita supaya hati kita ditaburi oleh kebenarannya dan bertumbuh di hati kita. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menikmati hadirat-Mu. Ini saatnya kami mau dengar firman-Mu. Beri kami hati yang mengerti, hati yang memahami, dan hati yang meresponi firman-Mu dengan benar. Supaya firman-Mu mengubahkan kami Tuhan. Urapi kami dimanapun kami berada. Hari ini Tuhan kami percaya firman-Mu sanggup menjamah, menguatkan kami. Urapi hamba-Mu juga menjadi saluran berkat bagi generasi muda yang Tuhan mau pakai di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin, amin, amin. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah judul khotbah yang sederhana, yaitu keteguhan hati. Sekali lagi, keteguhan hati. Apa definisi keteguhan hati? Secara kalimat dalam terjemahan kamus, teman-teman, keteguhan hati itu berbicara yang pertama adalah sikap hati yang kuat, kokoh, tidak mudah goyah oleh apapun.
Yang kedua, definisi keteguhan hati adalah sebuah sikap hati yang berani menghadapi tantangan, maju, pantang mundur. Yang ketiga, definisi keteguhan hati adalah sikap hati yang tidak mudah menyerah. Mengapa saya rindu menyampaikan ini, teman-teman? Karena situasi pandemi yang belum berujung ini, tantangan semakin banyak di depan. Bukan hanya sulit mencari pekerjaan, bukan hanya berbicara ada banyak situasi-situasi yang menakutkan di sekitar kita, bahkan mungkin masa depan yang mungkin sepertinya abu-abu karena banyak orang di PHK, ada banyak orang yang hari ini kesulitan untuk bertahan hidup, dan juga ada banyak orang yang mundur dari Tuhan karena pergumulan-pergumulan kehidupan. Mungkin teman-teman bisa memberikan list tentang apa yang sedang teman-teman alami atau sedang gumuli yang membuat goyah, yang mungkin membuat kita takut, yang mungkin membuat kita sepertinya kehilangan pengharapan. Maka saya mau menyampaikan ini, teman-teman. Keteguhan hati akan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi masa-masa sukar di depan. Bukan hanya persaingan, kompetisi dalam dunia kerja, tapi juga dalam mencapai apa yang menjadi mimpi dan cita-cita kita. Karena teman-teman, pada satu titik, pada satu masa, pengalaman kita atau bahkan orang tua kita tidak bisa otomatis menjamin hidup kita. Karena ada satu keadaan-keadaan yang mungkin akan menghalangi kita karena satu dan lain hal. Tapi hari ini saya mau beritahu, kalau setiap kita hari ini punya keteguhan hati, maka saya percaya begini, sekalipun tantangan berat, sekalipun keadaan sepertinya sulit, kita tidak akan goyah, kita tidak akan mundur, kita akan teguh di dalam Tuhan. Karena tanpa keteguhan hati, kita akan mengalami begitu banyak situasi yang membuat kita bisa stres, bahkan bisa membuat kita depresi. Kalau teman-teman lihat berita-berita ya, orang-orang yang depresi, stres itu makin banyak di mana-mana. Saya beberapa kali mendoakan orang itu sampai depresi, susah tidur, bahkan susah makan, sampai sakit. Karena ngalami tekanan kehidupan, tantangan-tantangan, bahkan intimidasi-intimidasi dari orang-orang di sekitarnya. Dan itu membuat banyak orang hari ini bahkan bisa mengakhiri hidupnya, teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat berita di online, di internet, maka kita akan menemukan banyak orang mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena tidak punya keteguhan hati. Dan saya percaya, teman-teman, keteguhan hati yang kita perlu bangun hanya kita dapat di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini, mari teguhlah beribadah. Tetapkan hati teguh untuk cari Tuhan. Jangan mudah diombang-ambingkan. Jangan mudah mengandalkan apa yang ada di dunia ini. Karena yang ada di dunia ini bisa hilang dalam sekejap. Tidak bisa memberikan jaminan. Alkitab berkata, seperti membangun rumah di atas pasir, gampang hancur kalau ada badai. Kalau ada banjir, rumah itu akan rusak dengan mudah. Kenapa? Karena pondasinya tidak kokoh. Saya percaya, teman-teman, justru di masa-masa sekarang kita harus teguhkan hati kita. Cari Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah. Ada beberapa orang saya temukan justru di tengah situasi pandemi malah, ya ampun teman-teman, molor ibadahnya. Malah mereka pakai alasan, ya kak gimana ya kak, susah, capek, kenapa? Pegel. Karena lihat handphone, beribadah pakai handphone gak enak, gak asik kak. Maunya ibadahnya onsite. Teman-teman, harusnya itu bukan jadi masalah. Kenapa? Karena Tuhan bisa hadir dan melawat kita dengan caranya yang luar biasa. Coba Kak Renold tanya, teman-teman mengapa bisa betah main games dengan handphone yang sama dipakai untuk ibadah online berjam-jam? Bedanya apa? Sama-sama lihat handphone. Malah teman-teman mungkin bisa lebih dari 2 jam, 3 jam main game online begitu ya. Kenapa bisa dengan ibadah kita tidak punya keteguhan hati, ya Tuhan, saya mau beribadah hari ini. Atau teman-teman yang suka nonton Netflix, wah bisa berapa judul film diikuti, ditonton.
Atau yang suka drama Korea, wah itu berseri-seri bisa ditonton dengan lama. Pertanyaannya, mengapa kita tidak punya keteguhan hati? Yes, ini saatnya beribadah. Yes, ini saatnya saya cari Tuhan. Padahal untuk kita memiliki keteguhan hati menghadapi masa-masa yang sulit di depan kita, teman-teman, hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ketika ada di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya ingin kita membaca dan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Pada masa itu dia adalah seorang anak muda bernama Yosua. Saya ingin baca teman-teman dalam ayat ini. Yosua pasal 1 ayat ke-6, 7, dan 9. Ada 3 ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin Yosua punya keteguhan hati. Perhatikan ayat ini teman-teman. Ayat yang ke-6, kuatkan, teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, Tuhan mengulangi kata teguhkan hati. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang ketiga kali Tuhan mengingatkan Yosua teman-teman. Ayat ke-9, Tuhan bicara lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman, kalau Tuhan berbicara sampai 3 kali kalimat yang sama, kuatkan, teguhkan hatimu Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu Nando, kuatkan, teguhkan hatimu Reynold. Itu berarti kalau Tuhan bicara 3 kali, itu berbicara hal yang penting. Berarti Tuhan tahu isi hati Yosua. Berarti Tuhan tahu isi hati kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita teman-teman. Dia tahu ada hal-hal yang mungkin akan bisa menghancurkan hidup kita depan. Dia tahu bahwa mungkin ada badai yang akan kita hadapi. Dia tahu karena dia Allah yang maha tahu. Omniscience, dia maha tahu teman-teman. Dia tahu bahkan ketika kita keluar dari rumah 1 jam apa yang ada yang terjadi. Dia tahu apa yang akan kita hadapi dan kita perangi dalam kehidupan. Yosua mengalami situasi sehingga Tuhan berkata, kuatkan, teguhkanlah hatimu Yosua. Nah pertanyaan teman-teman, apa sih yang sedang dialami Yosua? Sampai-sampai Tuhan ngomong 3 kali, kuatkan, teguhkan hatimu. Kalau terjemahan bahasa yang tadi di awal saya katakan, tetap teguh, jangan goyah Yosua. Tetap teguh, jangan goyah, jangan kalah, jangan menyerah Yosua. Nah teman-teman, secara biblikah ternyata ada beberapa hal yang sedang dialami Yosua. Yang pertama di dalam ayat 2 teman-teman, ada kalimat hambaku Musa telah mati. Ada apa dengan peristiwa itu? Ternyata teman-teman, Yosua itu harus menggantikan Musa. Karena Musa sudah meninggal. Musa sudah dipanggil Tuhan. Dan tongkat estafet berikutnya itu adalah Yosua memimpin bangsa Israel. Teman-teman bisa bayangkan kegentarannya Yosua. Dia pikir, waduh figur Musa itu terlalu baik. Musa itu dikagumi bangsa Israel. Musa itu dihormati. Orang itu begitu respect sama Musa. Saya ini masih muda. Bisa nggak mereka mendengarkan saya berbicara? Bisakah mereka kupimpin? Itu sebuah situasi yang berat teman-teman. Bahkan kalau mungkin teman-teman tanya dalam dinamika hidup kita ya teman-teman. Ada banyak orang itu begitu beratnya menanggung figur seseorang. Mereka menjadi down. Malah melakukan hal yang justru sebaliknya. Satu kali saya pernah mendengar kisah ada seorang anak itu karena selalu dibanding-bandingkan dengan bapaknya. Oh bapakmu itu hebat, kamu ini mah ya ampun, belum bisa apa-apa hidupnya begini. Wah itu benar-benar bukan hanya dibully ya teman-teman. Benar-benar itu diejek, dijadikan seperti stigma yang negatif begitu ya. Jadi akhirnya dia apa?
dia menyakiti hidupnya. Dia berbicara dengan sangat berontak dan berkata, aku memang bukan bapakku. Aku hidup ya apa yang kuhidupi. Akhirnya dia menjadi orang yang melakukan pergaulan yang salah. Hidupnya hancur teman-teman. Kenapa? Karena dia selalu menanggung figur dari seorang ayah yang begitu dikagumi. Jadi mungkin tokoh yang terkenal dan mungkin dihormati banyak orang. Malah kalau teman-teman bisa lihat cerita di sekeliling kita, bukan hanya tokoh-tokoh tertentu. Bahkan anak pendeta aja banyak yang frustasi loh teman-teman. Saya punya teman-teman sekolah Alkitab. Itu ternyata mereka itu mengalami curhatan stres. Kenapa? Karena selalu dibandingkan dengan ayahnya. Ayahnya udah kemana pelayanan, wah melakukan banyak hal. Orang melihat perkara dahsyat lewat hidup papanya sebagai hamba Tuhan. Dia gak buat apa-apa. Dia merasa tertekan. Bayangkan teman-teman, kalau kita selalu dibandingkan. Atau mungkin teman-teman yang punya kakak yang jauh lebih pinter, jauh lebih, artinya dia terkenal. Orang tua kita sayang sama dia, dia mungkin berprestasi, kita mungkin tidak seberprestasi. Wah pasti gak enak loh teman-teman kalau dibilang, kamu itu kok beda ya sama kakakmu ya? Kakakmu itu pintar juara, kamu gak pernah juara. Kamu anak siapa? Waduh kalau udah diomongin anak siapa, kita mungkin bisa emosi ya, bukan emosi lagi, emosi teman-teman. Kenapa? Ya anak siapa? Anak papa mama dong, masa anak tetangga ya teman-teman. Tapi saya mau beritahu itu adalah situasi yang berat. Bisa bayangkan apa yang dialami Yosua? Dia menghadapi bangsa yang begitu tegar tengkuk. Dia udah tahu bangsa Israel itu keras kepala, tegar tengkuk. Jadi dia akan siap menghadapi intimidasi. Mungkin menganggap dia masih ingusan, masih bocah kemarin sore yang masih muda, menggantikan figur karismatik seperti Musa. Itu tekanan yang berat. Makanya Tuhan bilang begini, kuatkan, teguhkan hatimu Yosua. Yang kedua teman-teman, apa beban pergumulan dari seorang Yosua? Ternyata pada masa itu dia harus memimpin bangsa Israel untuk masuk ke Kanaan. Dia harus melewati sungai Yeriko, sungai Yordan maksud saya. Sungai Yordan yang lagi meluap-luap. Menurut para ahli teologi pada waktu masa itu, sungai Yordan itu lagi meluap-luap, banyak binatang buas di sana. Dan dia harus menyeberangi, saudaraku, berapa juta orang menuju tanah Kanaan. Wah itu bukan perkara yang sederhana. Kalau masuk terus tenggelam, dihanyutkan, wah itu bikin masalah besar. Atau bahkan menjadi sesuatu yang memalukan, bahkan menjadi sesuatu yang memberikan kematian banyak orang kalau dihanyutkan atau dilukai oleh binatang-binatang di sungai itu teman-teman. Itu tantangan. Dia bisa membayangkan Musa dulu membelah laut Teberau dengan tongkatnya. Dia mungkin berpikir gimana caranya Tuhan, aku bisa gak aku membelah laut seperti Musa. Wah itu pergulatan batin yang berat. Dan yang berikutnya teman-teman, apa yang membuat beban berat Yosua sehingga dia benar-benar perlu mendapatkan motivasi kekuatan dari Tuhan. Teman-teman, dia harus berhadapan dengan suku-suku raksasa di tanah Kanaan. Karena Tuhan bicara mereka harus menaklukkan Kanaan. Dan ada bangsa-bangsa raksasa di sana. Teman-teman, itu situasi yang tidak mudah. Mengapa? Karena kita sudah tahu ceritanya bahwa ketika Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai mengintai tanah Kanaan, 10 pengintai ketakutan. Mereka berkata, wah mereka raksasa, kita seperti belalang, gak akan mungkin menang, mampus kita, gak mungkin. Semua orang berkata gak mungkin. Wah itu Yosua, Kaleb udah teriak, kita percaya, kita pasti bisa rebut Tuhan beserta kita. 10 lawan 2 teman-teman. Itu bukan hanya 10 itu takut, tapi mempengaruhi rakyat yang besar. Teman-teman, situasi inilah yang mungkin membuat Tuhan bicara. Kuatkan, teguhkan hatimu. Apa yang sedang membuat kita hari ini goncang? Apa yang bisa membuat hari kita ini down? Apa yang bisa membuat hari ini kita tawar hati teman-teman? Mungkinkah kita menghadapi raksasa-raksasa? Saya tidak tahu raksasa-raksasa apa yang sedang kita alami. Raksasa-raksasa mungkin dalam pekerjaan
atau mungkin tantangan-tantangan di sekolah kita, atau mungkin tantangan-tantangan dari apa yang ada di lingkungan kita, atau jangan-jangan dari keluarga kita yang menganggap kita, saudaraku, mungkin belum bisa mencapai seperti yang mereka harapkan. Itu seperti suara yang menekan kita, yang mengintimidasi. Atau bahkan mungkin kita punya masa lalu seperti membayangi dan menekan kita. Tidak mungkin hidupmu kan dulu begini. Kamu ini mah punya trauma, punya masa lalu. Ya ampun, kamu ini orangnya begini. Mungkin masa lalu kita seperti ingin menekan kita sehingga kita seperti kerdil, seperti belalang. Dan masa lalu kita seperti raksasa yang ingin menerkam kita dan berkata, gak mungkin kamu sukses, gak mungkin kamu dipakai Tuhan, gak mungkin kamu jadi berkat, gak mungkin kamu berhasil. Seperti mengintimidasi kita, teman-teman. Saya mau beritahu begini, firman Tuhan yang sama datang kepada kita, teman-teman. Tetap teguh, jangan goyah. Jangan goyah, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Yang mengerti dan setuju katakan yes. Sama-sama katakan tetap teguh, jangan goyah. Sama-sama tetap teguh, jangan goyah, teman-teman. Mungkin juga kita menghadapi orang-orang yang seperti bangsa Israel yang keras kepala, yang mungkin yang tidak pernah mengata-ngatakan hal yang baik tentang kita. Ngomongnya selalu jelek, ngomongnya selalu negatif. Bangsa Israel kan orangnya ngomongnya banyak negatif. Begitu dikasih makan mana, ya kok mana lagi, lebih enak kami pulang aja ke Mesir, lebih enak makannya daging. Dikasih daging, komplain lagi, pengen bawang merah, bawang ini, pengen makanin loh. Lihat, bangsa Israel itu suka bersungut-sungut loh. Teman-teman, kalau ngadapin orang seperti itu, stres gak teman-teman? Stres. Yosua udah mengenali bangsa itu. Jadi waktu dia ditunjuk menjadi pemimpin menggantikan Musa, dia butuh ekstra kekuatan, dia butuh keteguhan hati. Saya percaya teman-teman, di tengah masa sulit, di tengah tantangan yang ada besar di depan kita, di tengah masa pandemi ini, di tengah pergumulan untuk meraih mimpi cita-cita kita, kita perlu keteguhan hati. Bukan dari dunia ini, keteguhan hati bukan dari pengalaman kita, bukan dari orang tua kita, bukan dari deposito tabungan kita. Semua itu bisa habis sekejap. Keteguhan hati yang berasal dari Tuhan, dari firman-Nya hari ini. Teman-teman, ada 3 hal yang bisa membuat kita ini memiliki keteguhan hati. Yang pertama adalah, teman-teman lihat ayatnya. Di dalam ayat 5 dikatakan begini, ayat 5, saya bacakan firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, keren teman-teman. Saya mau beritahu begini, Tuhan kalau menyertai kita, maka semua support ilahi, kuasa, mujizat, kemuliaannya akan mensupport hidup kita. Dimensi ketidakmustahilan akan mengintervensi langkah-langkah hidup kita. Orang bilang gak mungkin, intervensi kuasa Tuhan. Kalau dia menyertai kita, maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang setuju katakan amin. Orang berkata menyeberangi laut Teberau mustahil, Musa membelah laut Teberau. Mungkin waktu itu Yosua gemetar juga, sungai Yordan meluap-luap. Tapi kalau Tuhan menyertai, Alkitab mencatat, Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Wow, membelah sungai Yordan. Dahsyat bukan? Dahsyat. Kata kunci terpenting bukan kemana kita berjalan, teman-teman. Kata kunci terpenting dalam kita menjadi anak Tuhan adalah dengan siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, tidak peduli jalannya berbelok-belok, tidak peduli jalannya mungkin naik atau tanjakan tinggi, mungkin sepertinya belokannya terlalu curam. Saya mau beritahu begini, kalau Tuhan menyertai kita, Dia akan melapangkan jalan di depan kita. Saya suka seorang rasul yang dipakai Tuhan, dia menulis dalam bukunya. Kalimatnya mungkin sedikit agak hiperbola, agak menurut saya waduh itu mungkin sedikit lebay. Tapi kalimatnya bukan kalimat yang biasa karena logika yang dibuat-buat. Dia bilang begini,
Kalau hari ini aku masuk neraka, aku bersedia asal Yesus bersama saya. Karena kalau Yesus bersama saya, maka neraka bisa diubah jadi sorga. Wih, keren. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya dia bukan ingin maunya ke neraka teman-teman. Tapi dia sedang memberikan penekanan kalimat. Bahwa dimanapun kita berada, mungkin lembah bayang-bayang maut. Mungkin itu dikatakan, wah itu tempatnya gersang. Gak mungkin kamu menanam, kamu gak akan berhasil. Oh itu mungkin perusahaannya kecil. Mungkin itu kota kecil. Mungkin itu ditempatkan di tempat yang mungkin sepertinya tidak produktif. Atau posisi yang gak menguntungkan. Tuhan bilang, kalau aku menyertai engkau, maka seperti kalimat dari seorang hamba Tuhan, Sadhu Sundar Singh berkata, kalau aku ke neraka, aku sih bersedia. Tapi kalau Yesus bersama dengan saya, maka dia akan bisa mengubah neraka jadi sorga. Maksud Sadhu Sundar Singh adalah bahwa kata kunci terpenting adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita kemana, yang penting Tuhan menyertai. Amin. Mungkin teman-teman sudah berkata, Tuhan saya diutus ke sini. Mungkin Tuhan bicara, aku mau menempatkan engkau dalam posisi ini. Dan mungkin teman-teman berkata, kayaknya berat. Kalau Tuhan menyertai, tidak ada yang berat dalam hidup ini. Semuanya menjadi enak dan ringan. Firman Tuhan berkata, kuk yang kupasang kepadamu apa? Enak dan ringan. Yang ngerti katakan amin. Bersama dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Satu kali teman-teman saya membaca berita di internet. Ada seorang anak muda bernama Derek Rebelo. Derek Rebelo itu orang Brazil. Dari lahir dia itu buta teman-teman. Tapi papanya itu pengen dia jadi peselancar. Karena ayahnya adalah peselancar, atlet peselancar Brazil. Tapi begitu melihat bayi yang dilahirkan istrinya buta, dia bilang, ya ampun pupuslah mimpiku. Supaya aku punya anak juga menjadi peselancar hebat. Tetapi ternyata teman-teman bayangkan, anaknya yang ternyata dia pikir gak bakal bisa jadi apa-apa. Karena matanya tidak bisa melihat dengan baik. Hanya berapa persen, gak mungkin bisa menerjang gelombang laut. Tapi pada umur 17 anaknya bilang begini, Pak, aku pengen jadi peselancar. Papanya sempat ragu, tapi papanya berkata, ya nak kalau engkau mau. Saudara, hari ini kalau saudara search di Google Derek Rebelo, maka saudara akan menemukan seorang pemuda yang menginspirasi dunia. Peselancar hebat tanpa melihat karena matanya buta. Tapi saudara lihat, dia punya quotes bagus. Aku bukan melihat dengan mata, aku melihat dengan iman. Itu jadi slogan dalam hidup seorang peselancar bernama Derek Rebelo. Saya suka ada quotes-nya teman-teman, saya bacakan quotes-nya. Dia bilang begini quotes-nya. Saya percaya semua kita memiliki indera yang kuat diberikan oleh Tuhan. Gunakanlah mereka dengan penuh semangat dan ketekunan. Dia bilang gunakan indera yang diberi Tuhan dengan semangat, dengan ketekunan. Maksudnya apa? Kamu tetapnya jangan menyerah, tetap teguh, jangan goyah. Bahkan yang unik, Derek Rebelo berkata begini, setiap bagian dari gelombang laut yang saya dengar, karena saya nggak bisa lihat, saya hanya mendengar deru gelombang. Dia bilang semua gelombang laut itu punya suara yang berbeda-beda. Dan saya bisa memutuskan sisi gelombang mana yang saya bisa pakai untuk berselancar. Hebat bukan Bapak Ibu, teman-teman generasi muda? Orang buta jadi peselancar. Masakan kita yang bisa melihat tidak bisa dipakai Tuhan. Amin. Yang siap dipakai Tuhan katakan amin. Kata kuncinya apa? Yang pertama, Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada yang tidak mungkin. Impossible is nothing. Amin. Yang kedua teman-teman, dengan cepat ayat yang ketujuh, bagaimana kita memiliki keteguhan hati. Yang ketujuh, ayat ini berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Firman Tuhan bilang jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Fokus pada firman, fokus pada janji Tuhan. Udahlah kalau ada orang yang bisikin, yang jelek, orang ngata-ngatain apapun, udah nggak fokus ke sana. Fokus pegang janji Tuhan. Tuhan bilang jangan menyimpang, jangan kompromi teman-teman. Mungkin dia melihat ini, aduh ini yang paling cepat nih ini.
bisnis ini kayaknya cepat, menguntungkan. Tapi teman-teman, kalau berkompromi dengan kebenaran, bahaya. Saya mendengar banyak berita karena orang pengen cepat sukses, pengen cepat kaya, pengen cepat dapat keuntungan, berakhir di penjara. Akhirnya melakukan penipuan. Akhirnya tanpa sadar dia apa? Merugikan orang lain. Teman-teman, saya mau bilang begini. Bagaimana kita supaya memiliki keteguhan hati? Yang kedua, pegang janji Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Ayatnya bilang jangan menyimpang. Udahlah, gak usah kompromi. Gak usah sikut kiri kanan. Gak usah mencari jalan pintas. Yang penting cepat kaya atau cepat sukses. Atau pengen cepat berhasil. Teman-teman, saya mau berita begini. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji, masa depanmu sungguh ada. Firman Tuhan dalam Amsal berkata, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak hilang. Pegang janji itu. Masa depanku sungguh ada, harapanku tidak hilang. Kalau firman Tuhan berkata masa depan yang gilang gemilang, bahkan dikatakan masa depan yang penuh dengan janji Tuhan, yang penuh dengan berkat itu. Jadi bagian kita, pegang. Yang sakit, oleh bilurnya engkau sembuh, pegang janji Tuhan. Maka Tuhan sanggup menyembuhkan. Itu yang membuat kita teguh, tetap menjalani situasi apapun dalam kehidupan. Teman-teman, mungkin teman-teman berkata, saya masih muda kak, masih SMA kak, saya masih baru kuliah kak. Teman-teman mungkin berkata, saya baru kerja kak, belum punya pengalaman apa-apa. Saya mau beritahu, Daud tidak berpengalaman, dipakai Tuhan. Pelajari Alkitab kita, saudara. Yusuf tidak berpengalaman, dipakai Tuhan. Diberikan yang namanya mujizat, pertolongannya. Yang penting pegang janji Tuhan. Pegang firman Tuhan. Makanya teman-teman, teguhkan hatimu, terus beribadah. Setialah beribadah. Setialah mencari Tuhan. Setialah membaca firman. Karena di dalam firman-Nya kita menemukan banyak janji-janji Tuhan. Amin. Yang terakhir teman-teman, bagaimana supaya kita memiliki keteguhan hati untuk kita bisa menghadapi masa-masa yang sukar di depan kita. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tuhan berbicara kepada Yosua, jangan lupa kamu memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya apa? Kamu harus hidup di dalam kebenaran. Kamu itu gak boleh melakukan hal-hal yang tidak benar. Teman-teman harus bedain ya. Menjadi orang benar itu adalah kasih karunia. Kenapa? Karena waktu kita beroleh Tuhan, menerima Tuhan jadi juru selamat kita, maka kita mendapatkan status orang benar. Orang yang dibenarkan. Tadinya kita berdosa, tapi waktu kita terima Yesus jadi Tuhan Juru Selamat kita menjadi apa? Orang benar. Itu karena iman, karena kasih karunia. Tetapi teman-teman harus bedain. Menjadi orang yang benar, itu bukan bicara kasih karunia. Itu bicara keputusan kita untuk berbuat benar. Berbuat sesuai kata firman. Berbuat hal-hal yang kudus, yang mulia, yang manis, yang penuh kebajikan. Itu adalah keputusan kita. Sekali lagi teman-teman generasi muda, menjadi orang benar itu karena iman, karena kasih karunia. Tetapi menjadi orang yang benar itu berbicara perbuatan-perbuatan benar yang kita putuskan saya harus lakukan. Karena ini rambu-rambunya, karena ini tandanya bahwa saya orang benar, maka akan menghasilkan perbuatan-perbuatan benar. Karena Yesus yang benar, yang adalah kebenaran di dalam saya, maka saya harus hidup di dalam kebenaran, bukan ketidakbenaran. Yang mengerti katakan amin teman-teman. Ketika kita tidak lupa memperkatakan kitab Taurat, itu berarti kita mengingat apa yang menjadi penuntun hidup kita. Seperti pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pemazmur berkata firman Tuhan itu jadi pelita yang menuntun langkah kita. Sehingga kita tahu, oh ini lubang nih, saya gak mau masuk, saya gak mau jatuh ke situ. Oh ini gak bener nih, wah ini saya gak bisa, sorry. Teman-teman akan dengan mudah berkata, sorry saya gak bisa.
itu nggak disukai Tuhan. Kalau teman-teman kita mengajak kita untuk melakukan hal yang jahat, kita berkata sorry ya, saya nggak bisa. Itu bisa menyakiti orang tua saya, itu bisa menyakiti Tuhan saya. Saudara akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang memberi inspirasi. Seberapa banyak teman-teman mau menjadi inspirasi bagi generasi angkat tangan saudara? Wow, luar biasa. Saya percaya saya sedang berhadapan di antara generasi-generasi yang Tuhan mau pakai di akhir zaman, yaitu saudara-saudara. Saya tutup dengan kisah yang spektakuler yang baru kita saksikan dalam Olimpiade Tokyo beberapa waktu yang lalu berakhir. Teman-teman, saya itu sampai nonton itu terharu ya. Karena waktu itu Greysia Polii dan pasangannya Apriani itu merebut medali emas. Wah, luar biasa. Wah, apalagi saya tahu ya, Greysia Polii cinta Tuhan, pelayanan di sebuah gereja, dan selalu menjadi saksi. Dan juga dia menikah dengan orang yang takut Tuhan, luar biasa. Tapi yang saya ingin saksikan, apa yang menjadi peristiwa yang membuat saya dia punya keteguhan hati. Teman-teman, dalam 2 Olimpiade sebelumnya dia mengalami peristiwa yang begitu berat. Olimpiade di Inggris 2012, dia didiskualifikasi dengan pasangannya. Itu menjadi aib bagi Indonesia karena dia dianggap melakukan hal yang melanggar peraturan. Didiskualifikasi. Terus dia berjuang lagi, dia sempat malu pengen pensiun begitu ya, kesaksian dari Greysia dia yang Olimpiade 4 tahun berikutnya, karena Olimpiade sekali 4 tahun ya teman-teman. 2016 Olimpiade di Brazil, di Rio de Janeiro. Teman-teman, waktu dia sudah melewati satu babak pertandingan ke babak pertandingan berikutnya, pasangannya mengalami kecelakaan. Akhirnya teman-teman, dia harus mengundurkan diri, tidak mengikuti lagi pertandingan berikutnya. Rasanya udah frustasi teman-teman. Kalimat dari kesaksian itu dia berkata, aku memutuskan pensiun. Tapi seperti dia merasa, enggak, aku belum mau pensiun, aku belum mau menyerah. Tiba-tiba tahun 2017 pelatihnya memasangkan dia dengan pasangannya yang baru, ya, Apriani ya, dan akhirnya kisah medali, kemenangan sampai yang terakhir yang terbaru dia memenangkan medali emas yang namanya ganda putri dalam pertandingan bulu tangkis, mengharumkan Indonesia, diundang berbagai stasiun televisi, bahkan dia memberi motivasi dari Zuminar kepada Zuminar, dan dia selalu berkata, karena Tuhan. Saya suka teman-teman, ada satu quotes-nya, dia bilang begini, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan selanjutnya. Tapi satu hal yang saya tahu, saya harus mengejar, memperbaiki diri saya ke arah yang lebih baik setiap hari. Saya berusaha melakukan yang terbaik yang bisa saya berikan. Yang Tuhan masih beri saya kesempatan untuk menjalani hidup ini. Artinya teman-teman, Greysia berkata, saya harus berusaha, saya gak boleh nyerah. Kalau Tuhan masih beri saya kesempatan, saya harus lakukan yang terbaik. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan dalam hidup kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam jabatan yang sekarang kita miliki, lakukan yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Percaya kalau Tuhan menyertai. Dan yang kedua, kalau percaya begini teman-teman, bahwa kita fokus kepada janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak menyimpang dari firman Allah. Maka saya percaya begini, kita akan teguh, kita akan melihat janji Tuhan, kita akan melihat Tuhan mengangkat kita dalam promosi kehidupan. Yang siap katakan yes. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala teman-teman. Saya berdoa hari ini kita merespon ini. Semua apa yang Tuhan bicara lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami dimanapun kami berada. Mungkin kami masih SMP, SMA, atau baru kuliah, atau bahkan baru bekerja. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti. Kami masih begitu hijau dalam pengalaman hidup. Mungkin kami Tuhan didiskreditkan orang. Kami mungkin merasa inferior karena kami sepertinya belum bisa melakukan banyak hal.
Ada banyak tantangan, raksasa-raksasa mungkin menghadang di depan kami. Ada bahkan mungkin teman-teman yang hari ini mendengar firman ini lagi mengalami frustasi, stres, depresi. Karena mengalami begitu banyak intimidasi yang membuat mereka lemah, yang membuat mereka frustasi dan hampir goyah. Bahkan hampir berkompromi dalam kehidupan. Hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, jamah mereka Tuhan. Aku berdoa biar keteguhan hati di dalam Tuhan Kau taruh atas setiap kami. Sehingga kami tidak goyah, sehingga kami tidak mundur, sehingga kami tidak menyerah, sehingga kami tidak berkompromi terhadap ketidakbenaran. Kami tetap fokus kepada janji-Mu. Kami terus percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa tangan-Mu yang kuat itu menopang kami. Bahwa firman-Mu yang berjanji masa depan kami sungguh ada Tuhan. Harapan kami tidak hilang. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami berdoa hari ini. Setiap kami akan teguh di dalam Tuhan. Kami tidak goyah. Kami percaya. Kami pemenang. Kami punya masa depan. Kami diberkati. Kami sukses di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu, kami terima kuasa-Mu, kami terima janji-Mu terjadi dalam seluruh area hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati. God bless you.